Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Yusman Riko Mendeva, peserta Latsar tahun 2022, formasi 2021, golongan 2, angkatan 14, kelompok 4 dari instansi pemerintah Kabupaten Nias Utara. Di video kali ini kita akan membahas tentang core values, nilai-nilai dasar ASN berakhlak, khususnya membahas tentang mind mapping, berorientasi pelayanan, dan akuntabel. Dengan pengampu materi oleh Ibu Nurmayana Siregar, SE MSI, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Berdasarkan undang-undang, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nilai berorientasi pelayanan dalam core values ASN terbagi dua, yaitu 1. Harus menjadi dasar ASN dalam penyedia pelayanan, artinya memberikan pelayanan prima. Yang kedua yaitu terbangun kerja tim di dalam internal organisasi. Melalui kerjasama yang baik, pekerjaan dalam memberikan pelayanan dapat diselesaikan dengan hasil terbaik bagi pengguna layanan. ASN sebagai pelayanan publik. Pasal 34 Undang-Undang Pelayanan Publik juga secara jelas mengatur mengenai bagaimana perilaku pelaksana pelayanan publik, termasuk ASN. Salah satu di antaranya yaitu adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut. Pembangunan budaya pelayanan prima. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara, disebutkan bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia, pemerintah telah meluncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa. Pelayanan publik yang baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan birokrasi. Berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik adalah yaitu 1. Partisipatif, 2. Transparan, 3. Responsif, 4. Tidak diskriminatif, 5. Efektif dan efisien, 6. Mudah dan murah, 7. Aksesibel, 8. Berkeadilan, dan yang ke-9 akuntabel. Berorientasi pelayanan adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku berorientasi pelayanan yaitu 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, 2. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, dan 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Tantangan aktualisasi nilai berorientasi pelayanan yaitu dari eksternal dan dari internal. Kalau dari eksternal ada dua, yaitu kondisi geografis yang sulit dan infrastruktur yang belum memadai. Sedangkan dari internal yaitu 1. Anggaran yang terbatas, 2. Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang kompeten, dan yang ketiga belum terbangunnya sistem pelayanan yang baik. Sekarang kita masuk pada poin kedua yaitu akuntabel. Akuntabel adalah kewajiban setiap individu, kelompok atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabel memiliki 3 fungsi utama yaitu peran demokrasi yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, yang kedua peran belajar yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan yang ketiga peran konstitusional yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Aspek-aspek akuntabilitas adalah 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil.
Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas juga memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas kelompok, pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antara berbagai kelompok yang ada di dalam sebuah institusi, memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Kemudian, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Akuntabel memiliki panduan perilaku, yaitu 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Mekanisme akuntabilitas yaitu 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, 2. Akuntabilitas proses, 3. Akuntabilitas program, dan yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Ada 9 menciptakan lingkungan yang akuntabel, yaitu 1. Kepemimpinan, 2. Transparansi, 3. Integritas, 4. Tanggung jawab, 5. Keadilan, 6. Kepercayaan, 7. Keseimbangan, 8. Kejelasan, dan yang terakhir, konsistensi. Framework akuntabilitas yaitu tentukan tujuan dan tanggung jawab, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, lakukan implementasi monitoring kemajuan, berikan laporan secara lengkap, dan berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Demikian saja materi tentang core values, mind mapping berorientasi pelayanan, dan akuntabel. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.